Nah, ini kalian bertanya kan, kira-kira dari ada 5 jenis nih Kak, kira-kira siapa aja sih playernya di Indonesia? Nah, kalau di Indonesia tuh sebenarnya kita ada 2 tipe perusahaan consulting sebenarnya. Yang pertama tuh yang multinasional, yang kedua itu yang local consulting companies. Nah, kalau yang pertama tuh yang paling terkenal mungkin semua orang udah lumayan familiar dengan namanya itu adalah MBB, yang terdiri dari McKinsey & Company, Western Consulting Group atau BCG, dan yang terakhir tuh BNN Co biasanya. Jadi mereka tuh disingkat MBB karena McKinsey, BCG, B, MBB. Mereka ini bisa dibilang mereka lebih fokus ke strategi consulting, mereka bertiga. Tapi saat ini mereka tuh juga udah punya beberapa anak perusahaan yang fokus buat operations consulting. Contohnya McKinsey udah punya Orpos sekarang di Indonesia juga, in the region juga sekarang mereka udah punya. Jadi ini adalah MBB nih yang biasanya paling dicari kalau orang ngomongin manajemen consulting industries. Yang berikutnya, it's coming from Big Four. Big Four sendiri itu sebenarnya kenapa namanya Big Four, bukan karena mereka 4 yang paling besar atau 4 terbesar gitu, enggak. Jadi memang term ini coming from an auditing firm jadinya. Jadi as you know mungkin 4 perusahaan ini tuh punya auditing business, mereka punya assurance business di sana. Jadi selain mungkin punya assurance business, keempat perusahaan ini tuh akhirnya mengembangkan consulting atau advisory business mereka masing-masing. Nah, di Deloitte itu ada 4. Yang pertama itu di Deloitte, yang kedua itu ada PwC, yang ketiga itu EY, Ernst & Young, dan yang terakhir itu adalah KPMG. Nah, sebenarnya kenapa dibilang Big Four? Karena sebenarnya mereka ini service-nya tuh benar-benar end-to-end, mulai dari auditing, mulai dari consulting, IT consulting tuh rata-rata ada di keempatnya, HR consulting juga ada keempatnya, financial consulting tuh ada keempatnya, terus operation consulting juga ada di keempatnya. Bahkan mungkin di beberapa company kayak Deloitte punya monitor Deloitte namanya, it's a strategy consulting branch of Deloitte. Di PwC itu ada strategy consulting branch-nya namanya Strategy N. Itu dulunya Booz Allen Hamilton, di-acquire sama PwC jadi Strategy N. Di EY sendiri itu ada yang namanya EY Parthenon, itu adalah strategy consulting part-nya of EY. Nah, setahu di Big Four, KPMG doang tuh yang nggak punya company khusus buat strategi. Mereka tuh biasanya lebih fokus ke operations, kayak gitu-gitu. Nah, beside Big Four dan juga MBB ini, perusahaan multinasional company apa sih yang beroperasi di Indonesia? Yang lainnya tuh ada Conferry. Conferry ini fokus di bidang HR, People and Organizations Consulting. Berikutnya ada Accenture. Accenture tuh bisa dibilang the majority of their business coming from IT consulting. Mereka bisa dibilang one of the top mind di sana. Yang ketiga itu ada IBM. IBM itu solely focus on IT. Jadi mereka itu IT consulting. Berikutnya ada Mercer. Mercer itu juga di HR. Berikutnya ada Aon juga, Aon Hewitt. Aon ini bergerak di bidang people and organizations juga. Ada Oliver Wyman. Oliver Wyman ini sebenarnya satu parent company dengan Mercer, tapi kalau Mercer fokus ke HR consulting, Oliver Wyman ini fokus ke strategi dan juga financial consulting. Nah, berikutnya ada WTW atau WTW, Willis Towers Watson, itu fokus ke people and also organization consulting juga. Ada Kearney juga yang tadi sempat sebut di awal. Kearney itu juga bisa dibilang lebih fokus ke strategi dan operations consulting. Dan berikutnya ada Roland Berger. Di Indonesia juga ada Roland Berger. It is a German consulting firm kalau nggak salah. Itu juga fokusnya ke strategi dan operations consulting rata-rata. Nah, di luar dari multinational company ini, di Indonesia, mostly case-nya, ini semua yang aku list di sini nih yang ada di Indonesia sih. Sebenarnya kalau consulting company itu ada banyak banget yang multinasional, tapi nggak semuanya masuk ke Indonesia. Jadi, those are the ones yang memang operating their operations di Indonesia sih ini aja. Nah, di luar multinational companies itu ada local companies juga, itu ada 5. Yang pertama itu ada Arga Jata Consulting, SKH Consulting. 2 ini bergerak di bidang strategi consulting dan operations consulting juga. Ada Daya Dimensi ini lebih ke arah people and organizations consulting, lumayan besar juga di Indonesia. Berikutnya itu ada Marquess. Marquess mungkin seperti yang kalian tahu itu lebih banyak fokusnya ke marketing consultant. And last one is Fed Insight. Fed Insight ini bisa dibilang people and organizations local consulting juga. Kayak gitu-gitu. Jadi mungkin ini perusahaan-perusahaan yang memang bisa kalian incer kalau kalian ingin masuk ke consulting. Kayak gitu. Nah,
sekarang kan timbul pertanyaan, Kak, tadi kan itu about consulting, kerjanya kayak apa, siapa aja yang ada di sana, terus gimana cara kerjanya. Nah, kalau kenapa sih orang-orang tuh pingin jadi konsultan? Mungkin I'm going to share a bit more maybe about my personal considerations ya why I'm joining consulting industries. Yang pertama tuh kesempatan belajar yang luas. Jadi sebenarnya kalau as a consultant itu you are going to be exposed with everything basically. Kalau misalnya aku di domain HR ataupun di domain people and organizations, jadi semua hal yang terkait dengan HR itu biasanya akan kita pelajari di HR consulting. Jadi we will also learn more maybe about the type of industries ataupun organisasinya seperti apa, proses bisnisnya bagaimana di tiap industri. We will going to learn that basically. Jadi kalau kita dapat klien dari let's say dari consumer goods company, kita tuh akan jadi expert about consumer goods company for the next 3 months. Terus tiba-tiba kita dapat klien banking, project kita banking 6 bulan, so we are going to be an experts about banking itu dalam 6 bulan. So that kind of learning exposure tuh tinggi banget di consulting. Yang kedua itu ada paparan ke top level management. Ini yang paling dicari biasanya, kayak aku kemarin di projectku yang aku jelasin sebelumnya, I have a really close-knitted relationship dengan project owner kita yang dari sisi klien, which is the CHRO, ataupun kalau diskusi pun aku pasti bakal diskusinya sama senior VP HR di Asia Pasifik buat project itu, kayak gitu-gitu. Jadi we have a very close-knitted dan juga tight discussions gitu sama top level management di perusahaan-perusahaan yang kita bantu. Nah, yang ketiga itu kita juga di consulting, what I really like about itu adalah kita sebenarnya kalau di consulting kerja sama kolega-kolega yang memang high achiever dan very driven in their career. Jadi bisa dibilang it is nice actually to work with the same type of people yang sama-sama high achiever, sama-sama driven dalam karir mereka. Itu jadi mungkin jadi kesempatan kita buat belajar dari mereka juga, itu sangat luas juga kayak gitu-gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, konsiderasi yang kedua is about flexibilities dan variations of the job itself. Jadi kita tuh kayak aku mungkin di Deloitte Consulting ataupun di Conferry, sebenarnya as long as Conferry itu ataupun Deloitte Consulting itu operates globally, sebenarnya exposure-ku ke semua pekerjaan itu luas. Jadi seluruh dunia itu bisa kita dapetin. Kalau misalnya kita kerja sama local companies, kita juga bakal dapat exposure buat kerja tuh di seluruh Indonesia. Jadi lokasi pekerjaannya tuh tersebar di seluruh daerah operasi perusahaan. Jadi kalau misalnya klien kalian misalnya base head office-nya misalnya di Singapura, kalian bakal dapat kesempatan mungkin berkunjung ke sana, atau sekarang lebih ngetren kerja remotely buat klien kalian yang di Singapura kayak gitu-gitu. Atau misalnya kalian dapat klien yang plantations atau mining yang ada di wilayah entah berantah gitu, mungkin di pelosok-pelosok Indonesia kayak gitu, kalian bakal dapat kesempatan untuk mengunjungi mereka juga kayak gitu. Jadi lokasi pekerjaan tuh benar-benar variatif, kalian dapat exposure ke seluruh wilayah operasi yang kalian lakuin. Yang kedua, kesempatan bekerja dengan kolega serta manajer yang beda. So basically, every project we will have a very different colleagues. Terus kita juga will have a very different project manager. Jadi kalau misalnya kita ngerjain sesuatu dalam 3 bulan, jangan harap mungkin di 3 bulan berikutnya atau 6 bulan berikutnya di project berikutnya tuh kita akan ketemu teman yang sama, project manager yang sama lagi, enggak. Biasanya it will be a different person. Jadi kita kerja sama si A di project 1, di project 2 kita akan kerja sama si B as project managers. Terus sebelumnya kita kerja dengan CDE, mungkin di teman kita, colleague kita in the previous engagements, kita itu bakal kerja sama XYZ mungkin di project yang kedua, kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya kalian ingin kerja sama orang yang berbeda-beda, consulting is your go-to industries bisa dibilang. Yang ketiga itu adalah permasalahan yang berbeda dalam setiap project. Jadi every project come with every different problem, single problem. Jadi kalian bisa dapat exposure juga ke hal-hal baru. Mungkin kalau dari pengalamanku mungkin kita lagi bicara compensation benefit di sini, terus kita harus establish assessment center di project berikutnya, terus kita harus mengubah struktur organisasi di project ketiga, kita harus lead change management di project keempat, so that kind of problem tuh biasanya beda. Jadi kalau kalian orang yang bosenan dan looking for challenge every time, I think consulting is your way to go sih. Yang terakhir itu kadang-kadang di consulting juga kalau misalnya kalian kerja corporate, biasanya kalian tuh punya satu tujuan. Mungkin kalau di sales kalian
talking about number of sales yang kalian buat dalam 1 tahun. Kalau kalian kerja di misalnya supply chain, gimana cara kalian ngirim barang itu lebih cepat dibanding sebelumnya. Nah, kalau consulting itu gabungin semuanya jadinya. Jadi ada beberapa project milestone yang harus kita lakuin juga. Jadi mungkin biasanya ada 3 target yang harus kita punya dalam satu project. Jadi ketika satu target sudah terpenuhi, ada target kedua yang akan kita raih, ada target ketiga juga yang akan kita raih itu dalam waktu project itu berlangsung. Nah, yang ketiga tuh potensi high salary. Jadi kalau consulting itu sendiri bisa dibilang sebagai salah satu industri yang memang well paid juga. Kalau di New York tuh mungkin ada slang ataupun mungkin ada some kind of general beliefs kalau sebenarnya 3 high paid industries in New York itu adalah pertama kalau kamu jadi lawyer, kedua kalau kamu jadi investment banker, dan yang ketiga kalau kamu jadi consultant. So basically consultant tuh came with high potential, so potential high salary dan juga benefit. Kayak yang tadi aku bilang, kamu bisa kerja dari mana aja, kamu bisa flying in, flying out, kamu bisa traveling, bahkan mungkin medical benefits juga bagus kayak gitu-gitu. Bahkan mungkin kalau rata-rata di Indonesia konsultan dengan lebih dari 3 tahun pengalaman, mungkin secara pendapatan di luar bonus itu udah di atas 250 juta per tahun, itu mungkin jadi salah satu konsiderasi kenapa orang pilih consulting as their career kayak gitu, karena ada potensi high earning-nya juga. Yang berikutnya itu exit opportunities yang menarik, jadi karena pengalaman kalian di berbagai industri, terus kalian juga biasanya helping organizations to tackle issues macam-macam, biasanya ketika kalian bosen dan mau kayak punya hidup yang lebih normal gitu, kalian mau ke korporat, biasanya everybody tuh is going to look for you sih di situ kayak gitu, karena kalian punya value lebih juga, karena kalian bantu establish sesuatu, kalian biasa kerja dalam project yang lebih singkat ataupun waktu yang lebih singkat, terus kalian punya topik yang banyak juga. Jadi basically kalau kalian mau exit dari consulting industries, there are going to be a lot of opportunities for you guys kayak gitu. Ini pertimbangan kenapa akhirnya orang tuh mau join consulting industries. Nah, kalau mau jadi manajemen konsultan, gimana sih caranya, Kak? Yang pertama tuh mungkin ada 10 skill yang harus kalian punya. Yang pertama tuh academic excellence. Kalau kalian lihat mungkin di hiring buat consultants, usually consulting companies usually looking for someone with GPA yang di atas 3,5, punya sertifikasi tertentu, terus biasanya juga aktif ikut lomba, pernah juara lomba segala macam. So that's why skills required itu lebih ke academic excellence. Yang kedua itu ada progressive leadership, karena kalian tuh biasanya kerja dalam tim yang kecil, jadi walaupun tanggung jawabnya besar, dengan project timeline yang 3 bulan, 6 bulan, jangan harap kalian tuh kerja dalam tim yang besar. Kadang-kadang project sebesar itu, yang kayak aku bilang sebelumnya tuh cuma dikerjain sama 6 orang. Jadi setiap orang tuh punya tanggung jawab di masing-masing deliverables yang mereka pegang. Jadi you need to have some kind of leadership experience juga untuk bantu kamu tuh sukses di pekerjaan tersebut. Kayak gitu-gitu. Yang ketiga ada strategic thinking. Jadi strategic thinking ini biasanya terkait dengan kemampuan di mana kamu itu tidak hanya fokus ke satu isu yang kamu hadapin, tapi juga kamu bisa melihat isu-isu lain yang bisa kalian jadiin satu paket gitu di solusi kalian. Itu kalian harus punya helicopter view bahasa kerennya, itu strategic thinking that will help you or your client juga to excel. Yang keempat ada quick decision making, ya karena timeline project-nya cepat, 3 bulan, 1 bulan kadang, itu kalian harus bisa ngambil keputusan secara cepat dan efektif juga. Nah, yang kelima itu ada passion for business. Kayak aku bilang, jadi kalau kalian jadi konsultan, kerjaan kalian, industri yang kalian hadapi, technicalities-nya itu akan beda-beda. Jadi kalau kalian nggak punya minat terhadap untuk belajar proses bisnis dari misalnya perusahaan susu, misalnya gimana supply chain-nya, atau misalnya perusahaan sabun mandi, kayak gitu-gitu, gimana cara proses produksinya. Itu kalau kalian nggak punya keingintahuan lebih untuk memahami proses bisnis mereka, kalian nggak akan bisa coming up with the idea what they are doing sih, basically. Yang keenam itu enthusiasm. Nah, karena kalian akan sering-sering pindah project, gonta-ganti tim member, gonta-ganti project manager, kalau kalian bukan tipikal orang yang seantusias itu terhadap perubahan, I think it's going to be an issue juga kalau kalian jadi consultant. Yang ketujuh, itu great communications. Ini penting buat dapat buy-in
atau buat convincing klien kalian kalau itu adalah solusi terbaik, gimana kalian mengutarakan ide kalian biar people itu agree with you. Nah, itu merupakan jadi salah satu skill yang memang diperlukan di consulting. Yang kedelapan, critical thinking. Kalau tadi lebih ke how broad-nya, strategic thinking. Kalau critical thinking tuh how deep-nya. Jadi seberapa dalam kalian bisa menganalisis suatu isu, sampai mana kalian bisa memberikan analisis lanjutan. It's going to be one of the most important skills that you need to require aja. Yang kesembilan, attention to detail. Nah, di tengah banyaknya pekerjaan, kalian juga harus bisa make sure tuh deliverables yang kalian ataupun deck, laporan, report yang kalian persiapkan buat klien kalian itu is going to be detail. Jadi benar-benar nggak ada typo, nggak sesuai standar segala macam. Karena biasanya attention to detail ini penting buat jaga reputasi company kamu bekerja sih. Jadi kayak gitu. Jadi you need to be very attentive to your work juga. Karena kadang-kadang juga ada kasus di mana konsultan tuh di-hire untuk meriksa kerjaan konsultan lainnya. Nah, kan kalau misalnya kalian typo atau misalnya kalian ngelakuin kesalahan kan itu bakal jadi bahan omongan juga kan di konsultan lainnya kayak gitu. So you need to be attentive to your work. And the last one is going to be about the focus under pressure. Jadi karena kalian kerja dalam time frame yang sempit, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan mungkin, itu tuh kalian benar-benar harus bisa bekerja dalam tekanan. Karena tekanan itu biasanya coming from klien iya, dari project timeline iya, dari atasan kalian juga nanti akan ada pressure. Jadi kalau kalian nggak terbiasa sama tekanan, you will not survive consulting sih. Bisa dibilang kayak gitu. Ini adalah 10 skill yang penting buat consultant. Nah, tadi kan 10 skill tuh kalau ketika kalian mau daftar pekerjaan atau kalian mau daftar ke consulting company, there are going to be basically 4 proses in general, four main hiring process for a consulting company. Yang pertama itu dari resume screening. Mungkin 2 yang pertama ini biasanya selalu ada resume screening, recruiter interview is going to be there. Tapi biasanya case study atau behavioral interview ini biasanya dibolak-balik aja sih sama consulting company. Mungkin behavioral interview dulu, habis itu case study interview belakangan kayak gitu. But the process is going to be the same in all of the consulting companies aja. Mungkin variasinya beda-beda aja dikit. Nah, resume screening tuh biasanya kalian harus nyiapin resume atau CV yang memang sesuai dengan keyword-keyword yang tadi, 10 skill yang tadi aku bilang di awal, itu you need to put like a keywords that related to that 10 skills. Terus ada recruiter interview juga. Recruiter interview itu biasanya screening awal yang dilakukan oleh tim HR atau recruiter untuk making sure that you have the relevant experience nih untuk pekerjaan tersebut dari resume yang udah kalian buat. Yang ketiga itu ada case study interview. Ini yang paling sering biasanya dibahas, dibikinin kelas, bahkan mungkin kadang-kadang ada yang berani bayar orang juga buat bantuin mereka buat case study interview. Biasanya case study interview ini adalah proses tahapan wawancara di mana kalian tuh dikasih case, kalian tuh dikasih permasalahan dari klien mereka atau permasalahan sebelumnya yang pernah mereka hadapin, untuk kalian itu menganalisis lebih lanjut sih gimana caranya kamu dapat bekerja ataupun misalnya kamu came up with idea mungkin dalam 2 jam misalnya. Karena case study interview kan ada yang 2 jam. Ada yang biasanya dikasih H-1 sebelum kamu case study, jadi kamu ada kesempatan 24 jam buat bikin solusi. Ada juga yang langsung di tempat. Jadi kayak kamu dikasih waktu, misalnya interviewnya sejam, 30 menit, kamu harus come up with solutions. Nah, itu juga terjadi case study interview. Nah, biasanya ke terakhir, behavioral interview itu terkait dengan cultural fit biasanya. Jadi kalau, kamu punya experience atau pengalaman yang relevan nih, terus kamu juga punya skill-skill buat strategic thinking, kamu punya kemampuan bekerja dalam tekanan seperti itu. Nah, behavioral interview itu untuk mengukur apakah kamu memang sesuai dengan value perusahaan itu misalnya, sesuai dengan tim membernya juga. Kamu punya spirit yang sama atau enggak, kamu punya kualitas yang sama enggak dengan tim membermu yang lain. So that's why ada behavioral interview. Biasanya conduct behavioral interview ini senior biasanya di tingkatan yang tinggi kayak partner atau mungkin director, senior manager kayak gitu yang akan conduct the behavioral interview for you kayak gitu-gitu. Nah, setelah kalian melewati semua proses ini, itu biasanya kalian baru bakal di-hire, baru kalian benar-benar resmi jadi consultant kayak gitu. That's about the hiring process. Nah, one tuh dari tadi kan kakak nyebutin ada senior manager, ada partner, terus apa sih itu Kak? Nah, kalau di consulting, it's going to be ada 3 lap sebenarnya, ada 3 layers of career track sebenarnya yang dimiliki oleh
manajemen consulting industries. Yang pertama tuh bisa dibilang the staff. The staff itu mungkin banyak yang mulai dari business analyst, terus ada consultant juga namanya, ada associate juga. Biasanya the staff itu adalah orang-orang yang melakukan dirty work biasanya buat pekerjaan tersebut, mulai dari nyiapin deliverables, ngelakuin analisa, terus came up with solution, segala macam. Yang detail-detail itu biasanya coming from the staff. Nah, jadi mungkin kalau kalian lihat di sini di atasnya itu kan kayak pensil dan penggaris tuh. Jadi hal-hal yang detail, hal-hal yang benar-benar pakai analisa itu biasanya dilakukan oleh the staff. Ketika mereka udah punya banyak experience di bidang-bidang itu, barulah biasanya mereka diangkat jadi project managers namanya. In several companies, mungkin di McKinsey namanya engagement manager, di Bain & Co namanya case team leader, kalau di Deloitte mungkin namanya manager, kayak gitu-gitu. It's going to be different in different companies, tapi basically the idea itu adalah project manager itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk project management-nya. Jadi dia yang fungsinya project managers ini untuk membangun relasi. Kalau kalian lihat di atas angka 2, itu ada hubungan antara dua orang. Jadi memang project manager ini responsibilities-nya lebih banyak untuk membangun relasi, untuk membuilding trust dengan klien, untuk memotivasi staff-staff di bawahnya untuk menyelesaikan pekerjaan, kayak gitu-gitu. Jadi project manager tuh making sure kalau apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di awal. Jadi mereka yang lakukan project management office-nya, kayak gitu. Yang ketiga is going to be about the project owners. Jadi kenapa namanya project owners? Itu karena mereka yang biasanya mendatangkan bisnis ke perusahaan. Kalau di perusahaan consulting itu mungkin levelnya senior client partner, director, beda-beda namanya. Tapi mereka adalah yang bawa bisnis ke perusahaan. Mereka juga yang biasanya punya solusi pertama tuh untuk klien kita. Kira-kira kita bakal execute itu tuh kayak gini nih. Nah, itu biasanya partner atau project owners-nya yang coming up with that solutions, project managers yang biasa ngelakuin project management office-nya, staff-nya yang coming up mungkin about the nitty-gritty details-nya untuk executing that project, kayak gitu-gitu. Ini adalah 3 tahapan kalau kalian ingin bekerja di consulting. Nah, years of experience-nya gimana? Kalau the staff sendiri tuh biasanya kalau dari pengalamanku di 2 perusahaan sebelumnya, staff tuh biasanya relatively dari 0 sampai 7 years of experience, working experience, project manager tuh 7 sampai 12 mungkin. Nah, partner atau director tuh biasanya di atas 12 tahun pengalaman kerjanya, kayak gitu. Itu a bit about the career track. Jadi ketika kalian udah keterima di consulting company, apa sih yang kalian expect tentang karir kalian? Ini adalah career track yang bisa kalian ikuti, kayak gitu.